COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Pemerintah pun akhirnya mengakhiri polemik vaksinasi berbayar dengan membatalkannya dan memastikan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli. Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli. Di tengah pro dan kontra PPKM darurat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM darurat hingga akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM ini. Artinya, tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko, termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial. Karena itu keputusan yang tidak mudah ini diduga diambil pemerintah melihat kasus harian COVID-19 di Indonesia yang terus melonjak melampaui negara-negara dengan kasus terburuk selama ini. 3 hari berturut-turut kasus harian COVID-19 berada di atas 50.000 dengan penambahan 54.517 pada 14 Juli, memecah rekor tertinggi untuk kesekian kali menjadi 56.757 pada 15 Juli dan bertambah lagi 54.000 pada 16 Juli. Kasus kematian harian juga kembali menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah di tanah air dengan 1.205 orang, hingga totalnya kini mencapai 71.397 orang wafat karena corona. Pada 15 Juli, kasus harian Indonesia sebanyak 56.757 jadi kasus harian tertinggi di dunia mengalahkan Brasil sebanyak 52.789 kasus, Inggris 48.553 kasus, India 39.072 kasus, dan Amerika Serikat 36.431. Vaksinasi pun terus dikebut pemerintah seiring memburuknya situasi penularan harian. Mengakhiri perdebatan dan polemik yang bergulir, Presiden Joko Widodo Jumat sore pun resmi membatalkan rencana vaksinasi mandiri berbayar yang sebelumnya akan disalurkan lewat Kimia Farma. Sesuai janji Presiden, program vaksinasi gotong royong pun tetap akan dilakukan lewat perusahaan dan rakyat tetap bisa mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis. Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut, sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan, digratiskan oleh pemerintah. PPKM darurat untuk membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat saat ini masih jauh dari target hingga 50%. Dampaknya penambahan kasus masih terus menggila. Pelaksanaan PPKM darurat saat ini pun dinilai masih belum cukup membendung laju penularan COVID-19. Sekarang yang terjadi kan orang bukan tidak bisa masuk rumah sakit, orang tidak bisa masuk IGD. Jadi ada orang menunggu, sekarang orang menunggunya di luar IGD. Itu indikator yang tadinya belum pernah ada, saya kira begitu. Dan kalau itu masih tinggi, itu menunjukkan bahwa sesuatu artinya belum berjalan ini sistem pelayanan kesehatan. Jadi artinya kalau kita memonitor, kita bisa monitor di lapangan, lihat jalanan sepi apa enggak, movement and mobility lewat Google itu harus dilakukan tentu saja. Tapi ujungnya juga mesti dilihat. Ini bukan ujung sekali nih, ini kan ujung antara. Kalau rumah sakitnya masih penuh, bornya masih tinggi, orang masih antri di IGD, maka artinya pembatasan sosial belum cukup kuat. Distribusi pasokan oksigen dan obat-obatan yang terbatas memperburuk situasi darurat COVID-19 saat ini. Ingat, kepatuhan masyarakat untuk membatasi mobilitas dan disiplin protokol kesehatan jadi kunci utama menekan laju penularan COVID-19 varian Delta yang semakin merajalela. Tim Liputan, Kompas TV.